Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Senang sekali bisa berkumpul kembali di ibadah pada siang hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya karena kasih-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dan beribadah bersama. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, ada sukacita di tempat ini? Untuk itu mari kita sama-sama beri salam kiri kanan, kasih senyuman yang terindah. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan meminta Roh Kudus untuk hadir di sini memenuhi ibadah kita pada siang hari ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan Roh Kudus manis dan lembut,
penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama di hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi hati kami, Tuhan. Kami rindu untuk terus berjalan bersama-Mu di dalam sepanjang hidup kami, Tuhan. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Yunus pasal 3 sampai 10 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Demikianlah, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian berbunyi, materai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dalam rumah-Mu pada saat ini. Tuhan berbicara kepada kami karena kami siap untuk belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Oh, luar biasa, Yansen paling bersemangat ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang terambil dari 2 pembacaan yang sudah dibacakan oleh Saudara Gideon dan juga Saudara Yansen ya. Nah, yang pembacaannya itu terambil dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang dilanjut ayat yang ke-10, lanjut pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mohon maaf typo 5-nya. Jadi harusnya 11 di situ typo.
Dan yang pembacaan yang keduanya itu dari Wahyu pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sehingga saya kasih satu judul buat kita pelajari pada hari ini adalah layakkah engkau marah? Nah, berbicara tentang marah, siapa di sini yang tidak pernah marah? Mungkin ada yang, Jovi pernah marah? Iya pernah ya. Gideon pernah marah? Oh sering ya, sama saya juga sering marah. Bisa tanya sama Kristi itu, saya sering marahin dia. Ya Kristi ya betul ya? Ya betul, paling kuat suaranya betul gitu ya. Jadi bisa next slide-nya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah merupakan satu ungkapan emosi yang menunjukkan seorang itu sedang dalam suasana yang tidak baik atau tidak senang. Itu menurut KBBI. Jadi secara umum itu marah merupakan salah satu jenis emosi manusia yang pada dasarnya itu bersifat wajar dan sehat. Ya, itu normal adanya selagi masih ada di tahap-tahap tertentu. Nah, itu adalah marah kalau kita lihat dari KBBI maupun secara umumnya. Nah, setiap orang itu pernah merasakan yang namanya marah, seperti yang sudah saya tanyakan ke teman-teman, semua bilangnya pernah marah gitu. Dan orang marah itu pasti punya alasan tersendiri, ya kan? Iya enggak? Atau ada orang yang asal marah aja? Ada? Terlepas dari dia sehat dan tidak sehatnya ya. Tapi kalau orang normal biasanya kalau marah itu pasti memiliki alasan-alasan tersendiri untuk membuat dia itu menjadi marah. Nah, hari ini kita akan melihat satu contoh dari Yunus pada pembacaan yang pertama pada hari ini yang dibacakan oleh Saudara Gideon. Nah, kita akan melihat bersama bagaimana dan apa yang membuat Yunus itu marah sampai Tuhan itu mengatakan kepada Yunus berulang kali dengan mengatakan, layakkah engkau marah? Ya kita bisa next lagi. Nah, kalau teman-teman melihat dari beberapa minggu ini, pembacaan kita kalau teman-teman yang ikut dari beberapa minggu yang lalu itu, dari perjanjian lama itu kita membahas tentang Yunus dari pasal yang 1 sampai hari ini. Dan bisa dikatakan itu adalah pembacaan yang berseri ya dari setiap minggunya. Nah, kalau kita ingat pada waktu pertama di Yunus pasal yang pertama itu, pada waktu itu Tuhan memanggil Yunus. Kalau ingat ceritanya waktu masih sekolah minggu ataupun dari pembacaan kita yang lalu. Nah, pada waktu pertama Tuhan itu memanggil Yunus untuk pergi kemana? Ada yang ingat? Kemana? Ke Niniwe. Nah, Tuhan memberi satu perintah kepada Yunus bahwa pergi ke Niniwe supaya orang-orang di Niniwe itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus di siang ini? Dia pergi, tapi dia berusaha untuk melarikan diri. Dia melarikan diri kemana? Ke Tarsis. Oke, pada saat itu dia dengar perintah Tuhan, tapi dia pergi untuk berusaha untuk melarikan diri. Pergilah dia ke Tarsis. Tapi pada waktu dalam perjalanan, dia menaiki sebuah kapal. Pada saat dalam perjalanan itu terjadilah angin dan badai melanda. Akhirnya apa? Mereka semua dalam kapal itu ketakutan, ya. Semua dalam kapal ketakutan, akhirnya mereka semua mau cari tahu kira-kira gara-gara siapa kita ini tertimpa masalah ini. Mereka buang undi, pada waktu mereka buang undi, kedapatanlah si Yunus. Yunus lah ternyata dalang dari semuanya. Akhirnya apa? Yunus dilemparkan ke laut. Nah, pada saat dia lempar ke laut, akhirnya retreat-lah dia. Kita pakai kata retreat lah ya. Retreat-lah dia di dalam perut ikan selama 3 hari. Iya kan? Dia masuk dalam perut ikan, di dalam perut ikan lah dia berusaha berdoa, dia mulai sadar kalau memang apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu memang harus diikuti. Dan pada saat dalam perut ikan selama 3 hari dia menyadari, dan atas izin Tuhan dia pun dimutahkan oleh ikan yang besar itu ke daratan, dan dia pun melanjutkan perjalanannya ke mana? Ke Tarsis? Oh, Niniwe ternyata. Ya, dia melanjutkan perjalanannya ke Niniwe. Nah, tapi pada saat dia sampai di Niniwe, ternyata apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang Niniwe? Orang-orang Niniwe itu bertobat dan menyesali semua perbuatannya. Akhirnya
Tuhan itu tidak jadi memusnahkan kota itu, sehingga disitulah yang membuat Yunus marah kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa sih yang tidak dilihat oleh Yunus, sehingga buat Yunus itu marah kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dua hal yang dapat kita pelajari hari ini adalah, yang pertama adalah yang Yunus tidak melihat, hal yang pertama di mana dia tidak menyadari dan tidak melihat bahwa perspektif Allah dengan perspektif manusia itu berbeda. Ya. Jadi Yunus dia tidak menerima kenyataan jika karakter Tuhan itu baik, yang juga bisa dinikmati oleh seluruh bangsa yang jahat. Ya. Dia tidak melihat itu. Dan dia melihat bahwa Tuhan itu hanya mengasihi dia sebagai pribadi, tidak memperhitungkan bahwa Tuhan itu juga mengasihi orang-orang Niniwe, ya. Nah, jadi Yunus melihat bahwa hanya dia bukan Niniwe yang layak diselamatkan. Pandangan ini menyebabkan Yunus marah, dan ketika melihat Tuhan mengampuni orang Niniwe, dan itu yang membuat dia marah. Nah, awalnya Yunus itu berpikir begini, kalau bisa dikatakan, Tuhan kan sudah tahu kalau Tuhan itu penuh kasih. Tapi kenapa kau suruh-suruh aku pergi, katanya gitu. Kenapa kau suruh-suruh aku pergi? Kan lihat nih, ending-endingnya pasti Tuhan juga mengampuni. Saya tahu Tuhan itu penuh kasih. Kenapa Tuhan mau aku pergi? Nah, karena apa? Bagi Yunus yang sebenarnya itu, misi yang sebenarnya Yunus adalah pada saat dia pergi, dia mau melihat dan memproklamasikan peringatan tentang Tuhan dan menyaksikan bagaimana hancurnya bangsa Asyur. Itu adalah misinya. Tanpa dia menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu Allah yang penuh kasih, Allah yang bisa mengampuni, Allah yang penuh belas kasihan kepada setiap orang. Dan di sini kita melihat bahwa terjadi perbedaan pola pikir atau sudut pandang antara apa yang dipikirkan oleh Yunus maupun apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, misi Yunus yang sebenarnya adalah dia mau melihat bahwa bangsa itu hancur. Dia mau melihat betapa kehancuran yang terjadi dalam kota Niniwe pada waktu itu, tanpa dia menyadari bahwa sebenarnya misi Tuhan itu bukan yang seperti itu. Nah, itu adalah hal yang pertama yang dapat kita lihat, bahwa perspektif Allah dan perspektif manusia itu berbeda. Dan ini adalah hal yang pertama yang mungkin pada waktu itu tidak dapat dilihat oleh Yunus. Lalu hal yang kedua adalah apa yang tidak dilihat oleh Yunus. Yunus tidak lihat dan tidak menyadari bahwa sebenarnya karakter Tuhan itu sangat baik. Dia tidak melihat hal itu. Dia tidak menerima kenyataan bahwa ya memang sebenarnya apa yang Tuhan itu mengasihi semua orang. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang 1, ayat yang pertama hingga ayat ke-5 itu menerangkan bahwa di tengah realitas kehidupan yang keras ini, di tengah realitas kehidupan dunia yang keras ini, Dia adalah Allah yang kudus dan dahsyat yang dapat melakukan apa saja kepada dunia yang Dia ciptakan. Jadi anugerah Tuhan yang dahsyat kepada setiap orang yang berdosa itu berhak dimiliki oleh setiap orang. Jadi ini kalau kita melihat bahwa belas kasihan atau kasih karunia Tuhan itu nyata dari setiap bangsa dari masa ke semasa. Nah, kalau kita melihat itu dalam perjanjian yang baru, kalau kita kaitkan dengan kisah Yunus pada saat itu adalah Tuhan itu sebenarnya mengerti kondisi hati Yunus, sehingga Tuhan mengizinkan kepada Yunus itu untuk ya udah biarkan kamu melihat dan belajar dan lihat apa yang sebenarnya apa yang aku mau kerjakan dalam kehidupan bangsa Niniwe pada saat itu. Nah, jadi pada waktu itu bagaimana Tuhan mau menyadarkan kepada Yunus bahwa Tuhan itu memiliki karakter yang baik yang sebenarnya harus Yunus sadari. Dengan cara apa Tuhan menyadarkan kepada Yunus? Kalau kita bisa melihat di Yunus dari pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga yang ke-11 itu, Tuhan memberikan satu pelajaran kepada Yunus dengan cara apa? Pada waktu itu dia sedang duduk dan dia sedang lagi kesal-kesalnya, tiba-tiba Tuhan menumbuhkan satu pohon jarak
bertumbuh melebihi atas kepalanya. Lalu tiba-tiba besoknya datang ulat menggerogoti seluruh pohon jarak itu, akhirnya pohon jarak itu layu. Dan keesokan harinya sudah pohon jaraknya layu, keesokan harinya datang lagi angin bertiup kencang, ada matahari terik, akhirnya menyakiti kepala Yunus. Nah, dan pada saat itu Yunus pun marah. Ya, pada saat itu Yunus pun marah, sehingga pada saat Yunus marah itu, disitulah Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus. Ya, jadi pelajaran yang berharga ini sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan adalah kalau Yunus begitu bisa mengasihi pohon yang tidak ditanamnya dan hanya dekat dengannya selama 1 malam saja, apalagi Tuhan yang begitu sayang kepada 120.000 lebih orang-orang Niniwe pada saat itu. Nah, ini adalah pelajaran berharga yang mau Tuhan tunjukkan kepada Yunus bahwa ini loh karakter aku tuh baik gitu. Ya, sadari itu. Masih layakkah kau marah? Kau tahu aku tuh baik loh gitu. Istilahnya kayak gitu kalau bisa kita katakan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Yunus melalui kisah dari pohon jarak ini. Nah, dari keseluruhan kisah Yunus ini yang kita dapat pelajari adalah kita belajar bahwa hal yang pertama bahwa Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya tanpa terkecuali. Semua bangsa dan semua orang adalah objek kasihnya Tuhan. Nah, jika demikian faktanya kita sudah ketahui ya, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya kan? Kita sudah tahu Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi semua orang. Lalu adakah yang bisa kita lakukan lagi selain kita menerima kenyataan itu? Setuju? Ada yang bisa kita lakukan lagi? Tidak ada kan? Nah, oleh karena itu kalau hari ini pertanyaan itu disampaikan kepada kita, layakkah kita marah di saat apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tidak kita lakukan? Karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri, tapi kita tidak mengasihi orang yang bersama-sama dengan kita. Cenderung kita merasa kita seolah berpikir bahwa kasih Tuhan itu hanya untuk saya aja, tidak untuk semua orang gitu. Jika selain itu juga, saat kita mengetahui bahwa semua hal yang sudah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya B, tapi Tuhan izinkan B. Kita maunya A, tapi Tuhan izinkan B yang terjadi. Layakkah kita marah? Ya kan? Nah, untuk mencegah hal ini, mari kita melihat Allah, mari kita belajar melihat Allah dengan perspektif Tuhan atau dengan perspektif Allah. Jangan melihat Allah itu dengan perspektif kita sendiri, yang seolah-olah Tuhan itu hanya mengasihi diri kita sendiri tanpa kita mau melihat Tuhan itu juga mengasihi semua orang. Nah, jadi jika hari ini kita sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan yang luar biasa itu, kita sudah menerima kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu, mari kita sama-sama belajar untuk hidup benar dalam pertobatan kita. Jangan sampai kita mempermainkan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan beri percuma-cuma dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk marah kepada Tuhan. Memang terkadang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita juga, kok Tuhan kayak gini ya, kok tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu. Tapi harus kita sadari bahwa sudut pandang Tuhan dengan cara kita berpikir itu berbeda. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang terakhir adalah hati Tuhan yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi bukan hanya mengasihi kepada diri kita sendiri saja, tetapi juga mengasihi kepada semua orang yang semua orang ciptaan Tuhan, kepada semua yang ada bersama dengan kita, ada yang di samping kita senantiasa, ataupun kepada orang-orang yang selalu dekat bersama dengan kita. Itulah salah satu cara kita mengaplikasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara kita juga belajar mengasihi sesama kita.
Nah, kalau kita melihat gimana caranya aku bisa mengasihi sesama aku ya? Aku rasa aku sudah mengasihi sesamaku, Bah, katanya gitu kan. Aku rasa aku sudah mengasihi sesamaku. Aku selalu tidak pernah marah-marah gitu. Tapi ada satu hal yang menurut aku action yang dapat kita lakukan adalah hal yang terkecil yang saat ini sedang kita laksanakan adalah cara kita menunjukkan bahwa kita mengasihi seseorang dan kita mau supaya orang itu mengenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan adalah ajak mereka ke Alfa. Ya kan? Ke Alfa adalah salah satu tempat atau salah satu action yang dapat kita berikan untuk membawa teman-teman kita yang mungkin masih belum mengenal Tuhan ataupun kita punya kerinduan untuk melihat mereka percaya, ya cukup ajak mereka ke Alfa, karena di Alfa itu salah satu langkah kita memberikan kepada mereka pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi dalam setiap sesi yang dijalankan di Alfa gitu ya. Nah jadi tidak usah susah-susah, kalau seandainya aku rasa aku sudah cukup nih. Tapi kalau menurut teman-teman perlu ada action yang dapat dilakukan ya itu. Bawa mereka untuk belajar bersama dengan kita di Alfa ya. Oke, sampai di sini renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, pada siang hari ini kami bisa belajar bersama dari kisah Yunus, bahwa Tuhan Engkau mengasihi semua bangsa dan Engkau juga memberikan anugerah Tuhan itu yang bisa dinikmati oleh semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan Engkau terus menolong kami, supaya kami juga memiliki hati yang sama seperti Engkau untuk mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, teman-teman, mari kita sama-sama berdiri untuk kita sama-sama menaikkan iman rasulik kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini kami bersama-sama berkumpul tempat ini untuk ibadah bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik yang selalu menjaga melindungi kami dalam setiap hari Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Tuhan, Presiden Jokowi, dari pemerintahannya, DPR, DPRD, bahkan Gubernur, Bupati, bahkan sampai RT, RW Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar supaya setiap dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat merasakan pembangunan yang baik. Agar mereka juga dapat menerima damai sejahtera di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja Anglikan di Bandung Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka, para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan, agar dapat mereka melayani Engkau dan dapat mereka melayani masyarakat, melayani umat mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di sini Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, mungkin daripada mereka ada yang cemas dan tertekan Tuhan. Tuhan, hiburkanlah mereka Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sesi Alfa kami yang sedang berjalan Tuhan, biarlah orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan Alfa ini Tuhan, berilah mereka semangat yang baru agar mereka dapat menjalankan tugas Alfa pelayanan ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk CG kami Tuhan, biarlah hamba-hamba yang sedang melayani dalam CG Tuhan, berilah mereka kesehatan juga agar mereka setia untuk melayani Engkau Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami yang ada di tempat ini Tuhan dihiburkan oleh Roh Kudus agar kami sama-sama menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Marilah kita berdoa bersama, doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kami juga mengampuni. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang bertugas untuk persembahan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk doa bersama. Bagimu lah ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu, surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal dari-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Ya, untuk pengumuman hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk Kakak Selviani yang sudah membawakan renungan pada siang hari ini. Biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati segala hal yang Kak Selvi lakukan. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah pernah hadir maupun yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh ya, ada di belakang sana. Mungkin kita berikan tepuk tangan. Dan untuk teman-teman yang dekat boleh berikan salaman kepada teman-teman baru kita yang baru pertama kali hadir. Maupun yang datang secara online, kami mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang hadir secara online maupun lewat YouTube ya. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, yang terdekat itu kita akan ada hari Rabu ini itu kita melaksanakan Alfa ya. Lagi berlangsung. Jadi bagi teman-teman nih yang masih ingin mengundang orang atau yang ingin hadir itu masih bisa. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk bisa membawa teman-teman ya. Jadi untuk yang mau datang lagi untuk bisa daftar lagi boleh ya, masih bisa, nanti bisa menghubungi Kak Ella atau Kak Kristi yang ada di belakang yang cantik di sana. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan ada Appreciation Day, ya, Appreciation Day, hari apresiasi untuk teman-teman yang terlibat sebagai volunteer, ya. Nah, terlibat sebagai volunteer itu apa sih Kak? Nah, yang terlibat sebagai volunteer itu contohnya misalnya kayak Cynthia yang lagi bantu jaga di situ ya, Philip, Andre, Kak Kristi, semua yang melayani ya, yang udah terlibat melayani, itu kita mengundang teman-teman untuk bisa datang di tanggal 24 September, itu hari Minggu. Dan itu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu kita akan fellowship bersama dan kita akan makan bersama.
makan bersama, setelah itu akan ada games, lalu nanti akan ada juga nominasi-nominasi untuk fun aja ya. Jadi kayak nanti akan ada nominasi misalnya Kak Selvi sebagai nominasi paling ramah gitu ya. Nanti kita nggak tahu, mungkin nanti ada orang-orang lain lagi yang ada nominasi. Nah itu nanti kita akan ada awards juga untuk kalian. Jadi itu anggaplah itu sebagai undangan ya untuk teman-teman yang sudah ikut melayani dan hari untuk mengapresiasi selama ini kerja keras kalian dalam melayani gitu. Karena kita juga menghargai teman-teman yang istilahnya terlibat melayani tanpa ada upah apapun ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyain ya untuk detailnya. Lalu setelah itu kita akan ada Natal pada tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember itu hari Kamis, tapi jangan khawatir karena mulainya itu malam hari. Sekitar pukul berapa Kak? 6 sore ya, pukul 6 sore dan ini kita akan mengadakannya di Cornerstone Auditorium. Tahu teman-teman? Di Pascal 23. Di Pascal 23 di belakang mallnya, nah itu ada auditorium, kita mau pakai di situ. Ya jadi teman-teman kita mengundang semuanya untuk bisa hadir di Natal bersama. Nah ini Natal siapa saja sih? Sebenarnya ini Natal untuk kita HCBC, untuk Alpha, jadi teman-teman yang udah pernah ikut Alpha, ajakin kita Natalan bersama. Dan juga Natalan Saint Paul ya, dan STT, betul? Dan STT. Jadi ini Natal gabungan, jadi teman-teman diundang semua untuk hadir. Dan yang terakhir, ini yang terakhir kita akan ada retreat pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Itu retreatnya akan diadakan di Puncak dan seorang itu kena biaya 350.000. Mungkin untuk informasi lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke siapa Kak? Ke Kak Selvi bisa ya, kalau misalnya ada yang berminat untuk ikut. Apakah ada tambahan Kak? Ya itu saja pengumuman untuk hari ini, nanti setelah ini kita akan makan bersama di bawah dan saya serahkan kembali ke worship leader. Baik teman-teman, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai, untuk itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Boleh berdiri untuk saling bersalam-salaman. Kiri kanan dan kita turun ke bawah untuk menikmati berkat Tuhan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.